Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saudara-saudaraku semua. Pada sore yang berbahagia ini, saya akan bercerita tentang sesuatu ya. Tidak jauh dari masalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi pada episode yang ke-9 ini, saya akan mencoba mengupas di luar kebiasaan saya yang sebelumnya, dari episode 1 sampai episode 7. Episode 9 ini saya akan menceritakan tentang cerita fakta ya, cerita nyata fakta bagaimana seseorang yang menderita sakit gigi biasa yang dianggap biasa, tapi pada akhirnya endingnya anti klimaks. Jadi betul-betul endingnya tidak membahagiakan. Jadi dari sakit-sakit gigi yang biasa, endingnya orang tersebut dalam waktu 28 hari meninggal dunia ya. Jadi ini cukup menarik bagi penonton nanti ya. Saya sendiri juga punya pengalaman bagaimana teman saya ya, pasien saya juga teman itu pernah dicabut di Jakarta beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Setelah dicabut giginya jadi ngejendul ya, bengkak tapi keras di sekitar pencabutan. Itu juga sama, dalam waktu 3 bulan ternyata akhirnya jadi kanker ganas ya. Nanti akan saya ceritakan pada kesempatan yang lain. Jadi kesempatan ini saya akan bercerita, bukan saya, jadi teman saya ya pernah mengirimkan sesuatu tentang pengalaman temennya yang menjadi sakit biasa, tapi setelah 28 hari akhirnya fatal ya. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas dari sakit biasa dapat mengakibatkan meninggal dunia. Supaya tidak panjang lebar, saya kira mari kita simak cerita temannya teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Amin ya robbal alamin. Teman gua meninggal gara-gara gigi bolong dibiarin. Kok bisa ya? Ini ceritanya, true story, bahwa gue sedih banget sih. Ini teman baik gua dan dia seorang cowok, YouTuber terkenal gitu kan. Terus juga badannya sehat, nggak pernah sakit, kuat. Pokoknya sehat lah. Tapi masalahnya adalah dia itu takut ke dokter gigi. Jadi pada suatu hari dia tuh punya gigi bolong ya di geraham bawah. Nah, tapi dibiarin aja tuh sama dia nggak diapa-apain, cuma minum obat painkiller, terus dikumur-kumur, terus ya udah kan nggak sakit lagi. Tapi terus-terusan begitu gitu, sampai pada suatu hari pipinya tuh sampai bengkak gini. Terus dia pikir biasa lah katanya. Tapi lama-lama bengkak dari pipi pindah ke leher, jadi kayak gini, kayak gondongan gitu. Jadi dia pikir ini gondongan kali ya. Terus dia ke dokter gitu kan, ke dokter. Terus ya namanya juga dokter di dekat rumah gitu atau gimana ya. Dokternya ngasih obat gondongan dong. Tentu nggak sembuh-sembuh. Jadi udah seminggu nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya udah bengkak, gede, terus akhirnya bernanah guys. Terus dia akhirnya udah nggak kuat, ya udahlah dia akhirnya ke UGD ya, ke UGD di rumah sakit Karolus gitu. Begitu di sana dilihat kan, wah kamu mah udah parah banget, udah mendingan kamu langsung ke RSCM aja. Pergilah dia ke RSCM kan, pergi ke RSCM, terus dia masih sempet tuh ngisi-ngisi BPJS dan sebagainya. Tapi abis itu dia nggak sadar, masuk ICU.
sampai 1 bulan. Jadi tuh kalau gua sama teman-teman gua mau nengokin juga nggak ketemu karena dia masuk ICU ya, kita kan nggak bisa nengokin ya. Tapi ternyata nama penyakitnya itu adalah descending necrotizing mediastinus atau singkatannya DNM. Itu istilah kedokterannya ya, yang gue juga kurang paham. Tapi sepengetahuan gue gini ceritanya. Kan itu kan udah bengkak ya, infeksi gitu. Nah dari infeksi itu bakteri kan jadi bernanah ya. Nah dia itu bakterinya itu menggerogoti semuanya, ini daging-dagingnya sampai ke dada. Nah apa yang dilakukan oleh dokter adalah jadi dagingnya itu kan jadi busuk ya karena bakteri. Jadi dia harus diambilin gitu, diambilin sampai sininya tuh jadi kopong bolong gitu, bisa kelihatan dalamnya. Sampai dari leher sampai ke dada gitu. Nah, itu terus jadi ya cepet-cepetan tuh antara obat antibiotik sama si pembusukan di dagingnya itu ya. Kasihan banget sih, dia juga kadang-kadang kalau dia memang sengaja sama dokter dibikin nggak sadar gitu karena katanya sakit banget. Terus kita semua juga udah donor darah ya. Donor darah itu sistemnya kan pinjam di PMI, jadi siapa aja bisa donor darah karena dia udah nggak sadar. Terus dia pakai oksigen, terus dia makan juga pakai sonde, ya namanya juga nggak sadar ya. Terus begitu, dan ya memang makin parah sih, dokter mau gimana gitu kan, karena ya begitu dagingnya infeksi, namanya juga infeksi ya, dari gara-gara gigi geraham bolong gini infeksi, terus jadi sampai dadanya sampai bolong gitu. Terus lama-lama ya udah tekanan darahnya tuh sampai 59/20, dan pada hari ke-28 di ICU akhirnya temen gue meninggal. Aduh, gue jadi sedih banget sih. Dia meninggal di depan anak dan istrinya gitu ya. Dan ya udah gitu aja gitu. Gue mau cerita ini bukan gimana-gimana ya, tapi ini jadi pelajaran kita semua ya, bahwa kita jangan pernah menyepelekan sakit gigi ya. Jadi kalau ada yang bolong-bolong segeralah ke dokter ya, dibenerin gitu kan. Kita nggak tahu ya, karena bisa kena saraf atau ada bakteri, atau bisa sampai di NM kayak gitu, sampai udah deh pokoknya ngeri banget. Dan tapi kita juga perlu dokter gigi ya, jangan sampai nunggu sakit dulu. Jadi ya rutin lah 6 bulan sekali karang gigi bersihin, dicek sama dokter dan sebagainya, karena kita sering menyepelekan itu. Jadi gue juga abis itu juga langsung gue ke dokter gigi karena gue pas saking parnonya karena teman gue begitu.